Melisa yang juga ikut turun ke bawah selain untuk mengantar anak dan suaminya berangkat, dia pun sembari mengambil sarapan yang tadi belum tersentuh sama sekali oleh si sulung beserta obat demam penurun panas. Makan sedikit ya sayang, terus minum obatnya, habis itu kakak bobok lagi. Air yang terlihat lemas akhirnya bangun dibantu Melisa untuk sarapan. Gak mau banyak-banyak, ngantuk. Iya sayang, asal buat kakak minum obat aja, oke? Oke ma, sahutnya sambil mengunyah makanan di dalam mulutnya. Selesai menyuapi Ai, Melisa segera mengganti baju seragam sekolah yang masih melekat di tubuhnya dengan baju rumahan yang bisa menyerap keringatnya setelah meminum obat. Kakak istirahat ya, mama mau ke bawah dulu beresin ini, ujarnya sambil menunjukkan nampan berisi piring dan juga gelas kotor dan baju bekas ia pakai tadi. Iya ma, tapi jangan lama-lama ya, pintanya yang sudah kembali terbaring. Melisa hanya menganggukkan kepalanya. Setelah itu mencium kening si sulung yang masih terasa hangat di bibirnya. Ntar mama balik lagi ya. Ai yang tidak suka sepi dan sendirian kembali meminta mamanya untuk segera kembali, meski saat itu Melisa baru saja memegang knop pintu kamarnya. Tidak sampai 10 menit, wanita yang akan menginjak umur 29 tahun beberapa bulan lagi itu pun kini sudah berbaring di samping anak yang pertama kali ia lahirkan 7 tahun silam dengan penuh perjuangan. Kok nggak bobo? Katanya ngantuk. Tanya Melisa yang dengan sabar mengusap air bening di sekitaran kening si sulung yang mulai membanjir. Ingat ada di sekolah mah, jawabnya sedih. Sebentar lagi juga pulang kah? Masih lama banget mama, protesnya saat melihat jam kecil berbentuk SpongeBob di atas nakas sisi ranjangnya. Ya udah, kakak bobo, nanti pas udah bangun Ade udah pulang sekolah semuanya. Oke, tapi ada syaratnya, ujar Ai dengan wajah imutnya. Wah, apa tuh? Kakak Melisa sambil mencium pipi air. Sini, kakak bisikin. Dengan sisa gelak tawa Melisa pun semakin meringsek lebih dekat dengan tubuh si sulung. Dia yang tidak kuasa menahan geli saat Ai membisikkan sesuatu akhirnya tertawa lepas. Iya sayang, ya udah, ayo bobo, ajaknya sambil mengeratkan pelukannya. Reza yang fokus pada layar laptop di ruangan kantornya tiba-tiba mengingat Tania, wanita yang ingin bekerja sebagai sekretaris pengganti Viana nanti. Jarinya mengetuk-ngetuk meja kerjanya sambil terus berpikir kebersamaannya dengan Viana yang sudah hampir 10 tahun ini membuat dia sangat berat melepaskannya. Ada rasa tak rela saat harus menyetujui keputusan Viana yang terasa sangat mendesak baginya. Mendesak dan juga mendadak baginya. Tok tok tok. Lamunannya buyar saat mendengar ketukan pintu ruang kerjanya. Masuk. Permisi pak, ujar Viana saat masuk bersama seorang wanita di belakangnya yang sedari tadi menjadi bahan pertimbangan di dalam pikirannya. Ada apa? Tanya Reza saat kedua wanita itu kini tepat berdiri di hadapannya. Begini pak, Viana yang baru mau memulai pembicaraannya harus terpotong saat pintu ruangan presidernya kembali ada yang membuka. Semua menoleh ke arah yang sama. Papanya kakak ganteng dateng, teriaknya sambil berlari ke arah Reza yang duduk di kursi kebesarannya. Loh, kakak kan gak sakit, kenapa kesini? Tanya Reza yang bingung dengan kedatangan si sulung yang tadi pagi demam. Udah sembuh dong, gak boleh lama-lama, kasihan mama, jawabnya yang sudah ada di pangkuan Reza. Anak pintar, Reza menciumi seluruh wajah anak kesayangannya itu. Siang bu, sapa Viana, yang lalu diikuti oleh Tania, wanita berkemeja putih dengan kerah yang terbuka tanpa memakai blazer. Siang, sahutnya dengan mata fokus pada Tania yang sudah bisa ia kenali. Pah, kakak takut,
ujar Ai setelah membuang pandangannya dari Tania. Kakak takut kenapa? Tanya Reza yang bingung, karena si sulung bukan tipe anak yang takut dengan orang-orang baru di sekitarnya. Kakak takut balon di dada tante itu betus, Pak. Ucapnya si sulung dengan polosnya, tapi sungguh sangat menggelitik siapapun yang mendengarnya, termasuk Tania yang langsung terperanjat kaget. Mana balon? Gak ada balon sayang, ucap Reza yang mengalihkan pembicaraan. Begitu pula dengan Melisa yang langsung membawa air ke sofa. Dia tidak ingin Tania merasa tidak nyaman dengan ucapan anaknya barusan. Jangan lama-lama ya Pak ngobrolnya, pesan air saat kepada Reza yang dibalas acungan jempol. Papa lagi kerja, bukan ngobrol sayang, bisik Melisa. Air langsung fokus pada minuman yang sengaja disimpan di kantor. Sedangkan Melisa hanya duduk di sofa dengan ponsel di tangannya. Matanya sesekali melirik ke arah sang suami yang duduk di hadapan dua wanita sekaligus. Pikirannya mulai kemana-mana saat mengingat ucapan anaknya tadi. Melisa melihat kedua dadanya kemudian membandingkannya dengan milik Tania yang memang jauh lebih besar darinya. Apa Mas Reza suka yang sebesar itu? Tak dipungkiri memang miliknya ini terlihat jauh lebih berisi saat memiliki anak. Tak jarang suaminya membisikkan pujian saat bermain di area favoritnya itu. Ma, jemput Ade yuk, pinta Air yang kini sudah duduk di sisi Melisa. Oh iya, sebentar lagi Ade pulang, jawabnya saat melihat jam di pergelangan tangannya, lalu melirik Reza yang ternyata belum selesai menandatangani kertas dokumen di meja kerjanya. Tunggu sebentar ya Kak. Air mengangguk lalu kembali ke karpet untuk merapikan mainannya. Semua dia simpan kembali ke dalam box besar yang memang tempatnya. Mas, mau jemput Ade nggak? Atau aku aja? Tanya Melisa setelah 15 menit berlalu. Sedikit lagi ya Ra, sahutnya tanpa menoleh. Tangan dan matanya tetap fokus pada apa yang ia kerjakan. Melisa menghela nafas. Dia mulai gelisah karena waktu pulang sekolah tinggal 25 menit lagi. Ada lagi? Tanya Reza kepada Viana yang sedang merapikan semua dokumen yang sudah lengkap ditandatangani. Sudah Pak, jawabnya sambil berdiri berbarengan dengan Tania. Saya langsung pulang ya, kalau ada apa-apa kirim email, oke? Baik Pak. Viana dan Tania langsung keluar ruangan setelah berpamitan dengan Melisa juga Air. Kini Reza sudah berjalan menuju sofa sambil membuka jasnya. Berangkat sekarang? Iya, Ra udah siang banget nanti telat. Iya, takut anak-anak nungguin, jawab Melisa. Nungguin lama juga gak bakal khawatir, kata Reza yang dengan terkekeh. Emang kenapa Mas? Iyalah, tukang nangisnya aja di sini, goda Reza pada si sulung yang langsung mendapat pelukan kecil dari istrinya. Mah, Papa nakal, rengeknya pada Melisa. Gak boleh nangis, udah gede loh. Melisa memberi peringatan kepada Air. Namun sayang, bocah 7 tahun itu tidak menggubrisnya. Kedua matanya sudah menjatuhkan cairan bening yang membasahi kedua pipinya. Yuk sama Papa, sini digendong, rayu Reza kepada Air yang enggan melepaskan pelukannya dari mamanya. Enggak, Papa nakal sama kakak, jawabnya dek setelah isak tangis. Kalau kakak masih nangis, gak jadi jemput adek ya, ancam Melisa. Air yang masih terisak langsung menghapus air matanya. Iya, ini udahan Ma, ucapnya masih sedih. Ya udah, Mama tunggu. Air mengangguk sambil terus mengusap pipinya. Ada lagi Ma. Air matanya nakal terus turun. Lirihnya kesal karena tidak kunjung berhenti menangis. Reza langsung tertawa di balik punggung istrinya untuk bersembunyi. Tanggung jawab tuh, anaknya nangis, dengus Melisa kesal. Lucu, Ra, jadi pengen bikin lagi, kekanya yang masih bersembunyi. Butuh waktu 10 menit untuk menenangkan Air sebelum akhirnya mereka bergegas menjemput Bumi dan Cahaya di sekolahnya. Jemput abang juga kan Mas? Tanya Melisa saat mobil sudah menepi di gerbang sekolah. Iya.
Ini hari Jumat, aku lupa, kata Melisa. Iya, ini Jumat, jatahnya abang sama kita, ujar Melisa dengan senyum manisnya. Hari yang selalu dia tunggu di setiap minggunya. Itu sih Jumat versi kamu, Jumat versi aku lain lagi, Ra, kata Reza menggoda. Emang Jumat versi Mas Reza apa? Kan sama aja, tanya Melisa bingung. Beda dong, kamu tahu nggak? Jumat versi aku tuh artinya apa? Reza balik bertanya. Namun hanya dibalas gelengan kepala oleh sang istri. Jumat versi aku tuh, jujur cintaku kepadamu tak akan pernah tamat. Melisa hanya bisa tersenyum menutupi wajah meronaknya sambil membuang pandangan mencari sosok dua bocah yang seharusnya sudah keluar dari kelasnya. Kok lama ya? Gumamnya dengan mata tidak lepas dari gerbang sekolah. Pasti ada lagi nunggu di kelas abang, sahut Ai yang duduk di kursi belakang. Masa? Goda Reza lagi kepada si sulung. Tanya saja nanti sama Bu. Adek kalau hari Jumat suka tarik-tarik tangan kakak sama Bu. Buat ke kelasnya abang di lantai 3, adunya kepada Reza. Kan bisa tunggu di bawah, kenapa harus ke atas? Ada yang mau, Pak? Balas Ai lagi. Turun yuk mas, ajak Melisa yang mulai gelisah. Reza langsung membuka satbelnya dan bergegas keluar dari mobil lebih dulu. Membuka pintu untuk istrinya, kemudian menggendong si sulung. Langsung masuk ke dalam, Ra. Apa mau nunggu di sini? Tanya Reza. Masuk aja, Mas, jawab Melisa dengan khawatir. Reza langsung menuntun tangan istrinya sambil menggendong Ai masuk ke dalam area sekolah menuju kelas cahaya dan bumi. Papanya si kembar, ujar seorang wanita cantik dengan rambut merah menyala menyapa Reza yang lewat di hadapannya bersama Melisa. Lagi jemput juga ya? Anak-anak belum pada keluar, tampaknya lagi yang justru malah mendekat. Oh ya? Pantes, ditunggu di depan gak ada, jawab Reza dengan ramahnya. Ini mamanya si kembar ya? Baru lihat saya, ujarnya dengan senyum yang dipaksakan. Iya Bu, sahut Melisa tidak kalah sopan dari suaminya. Panggil saya Jeng Lisa, jangan panggil ibu, tugasnya ketus. Hah? Oh, iya maaf Jeng Lisa, ucap Melisa. Reza yang tahu dengan ketidaknyamanan istrinya pun langsung menghindar. Kami kesana dulu, permisi, pamit Reza kepada Jeng Lisa yang berpenampilan sosialita. Mas, aku baru tahu sekolah kakak kayak gini, bisiknya sambil terus berjalan di sisi suaminya yang menjadi pusat perhatian. Selamat siang, papanya kembar, sapa beberapa wanita yang berdiri berjejer. Siang juga, sahut Reza yang berhenti sejenak lalu kembali meneruskan langkahnya. Mas Reza terkenal ya, pantas semangat banget kalau ngatur anak-anak sekolah, ucapnya dengan nada dingin. Aku kan hot lady, Ra, kakak Reza menggoda. Pantas, terkenal banget sampai di sana sini banyak yang nyapa, dengusnya kasar. Sayang, papa, mama. Cahaya yang lebih dulu berlari ke arah kedua orang tuanya langsung merentangkan tangan di hadapan Reza. Kakaknya Bobo, kata Melisa saat melihat si sulung ternyata terlelap di ceruk leher suaminya. Kakak, adek mau gendong papa, rengek si cantik dengan pita biru di rambut coklat panjangnya. Sama abang aja yuk. Langit yang datang bersama bumi langsung mengulurkan tangannya kepada Cahaya. Kedatangan Reza yang masuk ke dalam area sekolah menjadi pusat perhatian semuanya. Dari wali kelas, staf, dan juga beberapa guru. Dia yang mengenakan jas berwarna merah sungguh sangat kontras dengan kulitnya yang putih bersih. Hampir seluruh wali murid dan wali kelas di sekolah mengenalnya. Seorang pria tampan yang setiap pagi selalu mengantar 3 anak kembarnya ke sekolah, dan tidak jarang Reza juga mengantarnya sampai depan pintu kelas Ai, Bu, dan juga Caca. Berbeda dengan Melisa yang jarang datang untuk menjemput, jadi wajar jika tidak ada yang mengenalnya. Malah justru beberapa di antara mereka terkejut saat ia datang bersama Reza. Setelah anak-anaknya keluar,
Mereka pun kembali ke mobil dengan senyum yang tidak lepas dari wajah keduanya saat banyak yang menyapa atau sekedar basa-basi. Sudah kayak apa aja, keluh Melisa saat masuk ke dalam mobil. Kayak artis ya, Reza tertawa setelah membaringkan tubuh si sulung yang terlelap di kursi tengah. Besok kalau antar anak-anak gak usah masuk ke dalam, cukup di dalam mobil aja, ditanya dengan sorot mata tajam. Kenapa? Aku tuh tenang kalau antar sampai dalam kelas, Ra, kode Reza sambil menyalakan mesin mobil. Aku gak suka Mas Reza banyak yang perhatiin gitu. Haha, kamu itu lucu, mereka cuma nanya sayang. Tapi kan gak usah sampai deket-deket gitu. Reza tersenyum simpul saat melihat raut wajah istrinya yang merah. Tapi bukan karena menahan malu, tapi justru sedang menahan kesal dan rasa cemburunya. Sayang, fokus sama jalan, gak usah sayang-sayang. Melisa langsung mendalik semakin kesal kepada suaminya sepanjang jalan pulang. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, terkecuali saat anak-anak bertanya kepadanya. Ra, diem aja kata Reza yang selalu melirik ke arahnya. Aku gak diajakin ngobrol nih, tambahnya lagi sambil terus memutar setir mobilnya. Pah, adek mau burger boleh? Tanya si bungsu yang duduk dari kursi belakang bersama Bu juga Langit. Tanya mama tuh, boleh gak mampir? Jawab Reza. Dia tidak ingin menambah suasana hati Melisa semakin buruk. Boleh gak mah? Boleh sayang, mama juga belum masak makan siang untuk kalian, sahut Melisa sambil menoleh ke arah 3 anaknya yang bertepuk tangan. Cuk. Reza langsung mencium pipi kiri istrinya saat menoleh tadi sampai membuat Melisa terkejut. Apa sih? Iseng banget. Ada pipi mulus kan sayang kalau gak dicium, jawab Reza sambil tertawa. Dia membelokkan mobil mewahnya ke area parkir restoran cepat saji di pinggir jalan. Tempat yang lumayan ramai membuat Melisa memilih untuk makan di rumah. Belum lagi si sulung yang masih terlelap terbuai mimpi. Udah nih, segini aja, tanya Reza memastikan ulang pesanan yang sudah di-list di ponselnya. Aku aja yang ke dalam mas. Melisa menyodorkan tangannya meminta ponsel suaminya. Kenapa? Biar aku yang pesan, ujar Reza yang malah memasukkan ponselnya ke dalam saku jasnya. Nanti banyak yang liatin Mas Reza. Aku gak mau sedekah ketampanan kamu ke orang-orang mas. Tugasnya masih dengan ketus. Ya ampun, segitunya kamu Ra, kekeh Reza sambil merogoh kembali saku jasnya. Nih, katanya lagi saat memberikan benda pipi miliknya kepada sang istri. Setelah Melisa mendapatkan apa yang dia mau, dia pun langsung bergegas turun dari mobil untuk memasuki restoran tersebut. Antrian yang lumayan panjang membuatnya bosan dan memilih memainkan ponsel Reza yang dia pegang sedari tadi. Mulai dari aplikasi chat sampai log telepon tidak lepas dari pantauannya. Dirasa tidak ada yang mencurigakan, akhirnya jari-jari lentiknya kini beralih ke galeri. Ada ribuan foto dan video ia dan anak-anaknya. Senyum mengembang di sudut bibirnya saat dia men-scroll sampai akhir yang menunjukkan foto awal-awal pernikahan mereka hampir 9 tahun silam. Serapih ini, kamu menyimpan semuanya mas? Setelah dirasa semua pesanan sudah ada di tangannya, Melisa pun bergegas keluar dari restoran menuju mobil yang terparkir lumayan jauh dari pintu masuk. Langkahnya yang terburu-buru membuatnya harus menabrak seseorang yang ternyata dia kenal baik selama ini. Melisa? Sapanya ramah namun sedikit terkejut. Hai Riko, balas Melisa yang tidak kalah kaget saat mengenali sosok pria di hadapannya. Lama gak ketemu, apa kabar? Tanyanya sambil mengulurkan tangan. Baik, kamu sendiri gimana? Melisa menjawab sambil balik bertanya tanpa membalas uluran tangan Riko. Aku baik, hari ini justru lebih baik karena bertemu denganmu, sahutnya masih dengan senyum yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu beberapa tahun lalu. Udah punya anak 2 ternyata masih suka ngegombal ya? Ejek Melisa kepada Riko, pria tampan dan mapan yang masih menjadi pesaing berat suaminya dalam dunia bisnis. Gak gitu juga Mel, maklumlah,
Aku kan Duren. Duren? Melisa yang tidak mengerti dengan kata terakhir yang diucapkan Riko pun hanya bisa diam sambil terus berpikir. Duda keren, Mel, kekeh Riko yang mengerti kebingungan wanita cantik di hadapannya itu. Kamu duda? Tanya Melisa tidak percaya. Iya, istriku meninggal hampir 2 bulan lalu karena melahirkan anak kedua kami. Jawab Riko, kini raut wajahnya lebih serius dibanding tadi. Maaf, aku nggak tahu, ujar Melisa yang merasa tidak enak hati. Nggak apa-apa, memang semuanya terjadi sangat tiba-tiba, Mel, sahut Riko dengan senyum kecil di ujung bibirnya. Iya, yang aku tahu terakhir kita bertemu di panti asuhan saat istrimu hamil 3 bulan kan? Tanya Melisa memastikan. Riko menganggukkan kepalanya seakan membenarkan perkataan Melisa. Iya, saat itu istriku memang hamil 3 bulan, tapi karena kecelakaan yang menimpanya, jadi dia harus melahirkan dini di usia kehamilan kurang dari 8 bulan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan lebih sayang anak dan istriku, Mel. Melisa yang mendengarnya sungguh dibuat terkejut tidak percaya. 3 kali bertemu secara tidak sengaja saat di panti asuhan membuat keduanya sering mengobrol. Wanita cantik yang sedikit pendiam bernama Bunga yang dikenalkan Riko 4 tahun lalu sebagai istrinya. Sudahlah, ini takdirku, Mel, ujarnya lagi dengan mata seakan ingin menumpahkan rasa sedihnya. Masih ada Mita, bersabarlah demi dia, oke? Melisa mencoba menguatkan pria di hadapannya itu. Dia mengingat gadis cilik yang pernah sekali berjumpa dengannya, yaitu putri pertama Riko. Aku duluan ya, Mas Reza sama anak-anak nunggu di mobil, pamit Melisa yang sadar berapa lama mereka mengobrol. Buna, teriak Langit sambil berlari ke arah Melisa dan Riko. Loh, abang di sini juga? Tanya Riko yang memang sudah sangat akrab dengan Langit karena dia masih menjadi donatur tetap di panti asuhan. Om Riko, apa kabar? Langit langsung mencium takjim punggung tangan Riko. Baik, bagaimana kabarmu dan juga teman-temanmu? Om belum bisa berkunjung ke sana, jawab Riko. Kami baik, Om, balas Langit dengan sopan. Aku duluan ya, sampai jumpa. Iya, sampai jumpa di lain hari, Mel, sahut Riko kepada Melisa yang sudah menyerahkan 1 bungkusan kepada Langit. Kakak nangis, Bun, ujar Langit saat keduanya berjalan menuju mobil. Melisa hanya menghela nafas dalam-dalam. Dia merasa bersalah dengan apa yang barusan dia lakukan bersama Riko. Mama, kakak, jerit Ai saat melihat mamanya masuk ke dalam mobil. Dia langsung pindah dari pangkuan Reza. Maaf sayang, mama lama ya? Kata Melisa sambil menghapus air mata si sulung yang kini berada dalam dekapannya. Lama banget mama, seru si bungsu yang sudah memanyunkan bibirnya. Maaf deh, antri banget tadi, jawab Melisa dengan tercekat, membuat Reza langsung menoleh ke arahnya. Antri banget, tanya Reza curiga. Melisa hanya menganggukkan kepalanya, dia tidak ingin berdebat di depan anak-anaknya saat ini. Reza langsung menyalakan mesin mobilnya, menjalankannya dengan kecepatan sedang menuju apartemen. Tak ada obrolan apapun selama perjalanan pulang. Hanya suara gelak tawa cahaya yang menggema ke seisi mobil saat Langit menceritakan hal lucu kepadanya. Semuanya berhambur keluar saat Reza memarkirkan mobil mewahnya di basement. Langit menuntun bumi, sedangkan Reza membawa bungkusan makanan sambil menggendong air yang masih terisak. Melisa menyusul di belakangnya sembari menggenggam tangan mungil cahaya. Sampai di apartemen, Reza menaruh barang bawaannya di ruang tengah. Anak-anak yang tidak sabar langsung menyantap makanan siap saji yang tadi Melisa beli sepulang menjemput si kembar. Papa kemana? Tanya Melisa kepada anak-anak saat kembali dari dapur membuatkan minuman. Ke atas, Bun, jawab Langit. Oh ya? Udah kalian habisin, mama ke kamar dulu ya? Ujarnya yang hanya mendapat balasan anggukan kepala dari keempat anaknya. Ceklek. Melisa membuka pintu dengan sangat pelan. Dilihatnya Reza sedang duduk di tepi tempat tidur dengan menyandarkan kepalanya pada sisi tangan kanannya. Tatapan kosong,
seakan menyimpan sesuatu yang mengganjal di hatinya. "Mas, kenapa?" tanya Melisa heran karena dia melihat suaminya 2 kali membuang nafas kasar. "Ra, kamu gak ada mau cerita sesuatu sama aku?"